Saya Cornelio Yoheski dari SLB Negeri Jenangan, Ponorogo, mengikuti lomba bercerita SMALB FLS 3N Disabilitas 2025 Senin 28 Juli 2025 pukul 14.50. Saya akan membawakan cerita rakyat berjudul Asal Usul Reog Ponorogo dari channel Kastari Animation. Eling-eling babat tanah Ponorogo, saka Bantarangin Prabu Klono Sewandana, siswa kinase Sunan Lawu Brawijaya, pecut Camandiman ingkang kinarya pusaka. Di sebuah kerajaan Kediri, tinggallah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Banyak raja terpesona ingin meminangnya menjadi permaisuri. Namun, Dewi Songgolangit belum ingin menikah. Suatu hari, Raja Kediri, ayahanda Dewi Songgolangit, memanggilnya. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran raja-raja itu bisa membahayakan kerajaan kita. Bayangkan, jika mereka sakit hati lalu menyerang kerajaan kita. Putri pun menunduk. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Segala keputusan ada di tanganmu. Tetapi segeralah ambil keputusan. Baiklah, Ayahanda. Aku mau menikah dengan syarat pelamar harus memenangkan sayembara. Apa syarat sayembara itu, putriku? Mereka yang akan melamar saya harus memberikan suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Pelamar harus diiringi 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Sungguh berat syarat yang kau ajukan, putriku. Tetapi akan saya umumkan ke seluruh penjuru negeri. Raja-raja pun mulai berdatangan untuk memenangkan sayembara. Namun, hanya tersisa 2 raja yang sanggup memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Mereka adalah Raja Klono Sewandana dari Kerajaan Bantarangin dan Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Sayangnya, Raja Singobarong yang licik mempunyai rencana curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Raja Klono Sewandana dan merampas syarat-syaratnya. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Aku punya gagasan bagus. Tak perlu repot-repot aku mencari syarat-syarat itu. Biarlah Klono Sewandana yang bekerja. Aku akan bersantai-santai. Nanti akan kusikat semua. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Sementara itu, di Kerajaan Bantarangin, sebagian syarat telah disiapkan. Raja Klono Sewandana pun berpikir, aku belum menemukan satu syarat seekor binatang berkepala dua. Namun, aku akan membawa seekor merak peliharaanku yang cantik ini. Mungkin saja Dewi Songgolangit akan luluh hatinya
dan melupakan soal seekor binatang berkepala dua. Tresno muka anggit Dewi Sangga Langit, bebono sayembara kang kacipta, nadyan nabata bakale purna. Singa barong raja ing Lodaya, aja dadi pepalanging tresna. Sirna sira kersane kang kuwasa, ketaman dayaning pecut samandiman. Keesokan harinya, rombongan Raja Klono Sewandana berangkat menuju kerajaan Kediri. Di sebuah hutan belantara, tiba-tiba seekor singa jelmaan Raja Singobarong menghadang, mengamuk, meraung dan menerkam rombongan Raja Klono Sewandana. Roar! 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 Peperangan pun semakin dahsyat. Raja Klono Sewandana ingat kelemahan Raja Singobarong. Aku lepaskan burung merak ini terbang dan mematuki kutu-kutu yang ada di kepala Singobarong. Singobarong pun terlena karena patukan burung merak. Aku ayunkan pecut samandiman ini biar mengeluarkan suara yang menggelegar. Jedar, 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 jedar. Singobarong pun menjadi lemas dan terkapar. Roar, 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 roar. Dan singa ini pun tidak bisa kembali menjadi wujud manusia. Seketika, burung merak dan kepala Singobarong menyatu menjadi seekor binatang berkepala dua. Raja Klono Sewandana melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Kediri dengan iring-iringan 140 penunggang kuda kembar, gamelan, dan seekor binatang berkepala dua. Dewi Sangga Langit terpesona melihat suguhan pementasan itu. Akhirnya, dia menerima lamaran dari Raja Klono Sewandana. Pernikahan pun berlangsung sangat meriah. Raja Kediri merasa lega melihat putrinya menemukan jodoh. Demikianlah rentetan asal mula cerita yang menjadi kesenian Reog Ponorogo yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya. Rumeksa ingsun lakune setengah wara kelawan mekak hawa kang dur angkara, senadyan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Pesan moral dari cerita ini adalah kejujuran dan kebijaksanaan dalam bermasyarakat dapat mengalahkan keangkaramurkaan dan kecurangan. Terima kasih.